Bây giờ đến cả cổ động viên bóng đá của Malaysia cũng không thể chịu nổi cách nước này làm bóng đá nữa rồi mọi người ạ. Hôm qua, sau khi chứng kiến U17 Malaysia bị U17 Việt Nam xá cho 4 quả không gỡ, fan Malay đã chính thức bùng nổ. Họ tràn vào page của Liên đoàn bóng đá nước này để chửi cho vuốt mặt không kịp. Và lý do họ chửi cũng là lý do làm anh em Việt Nam chúng ta quan tâm bấy lâu nay. Không có cầu thủ Argentina, không có cầu thủ Brazil, không có cầu thủ Hà Lan thì không có bữa tiệc nào cả. Quá buồn cho Malaysia. Chính cổ động viên nhà cũng phải thừa nhận là bóng đá Malaysia bây giờ đang phải sống bằng các cầu thủ nhập tịch cơ mà. Cứ qua Tây thì đá như hổ Malay, còn dùng hàng nội địa hóa ra thành mèo Hello Kitty ngay. Cổ động viên Malaysia giờ họ tỉnh lắm rồi. Họ bảo cái trận thắng Việt Nam kia chỉ là tai nạn, là hàng pha két thôi. Còn cái trận thua 0-4 này mới là bộ mặt thật sự của bóng đá Malaysia. Suốt ngày chỉ lo đi làm giấy tờ giả nhập tịch mà bỏ bê đào tạo trẻ thì bảo sao bóng đá nước nhà không tan nát cho được. Không giúp bạn chứng tỏ thần linh tin tưởng. Ini nih tim yang kemarin sempat dielu-elukan karena dapat penghargaan pembinaan pemain muda terbaik. Mimpi Harimau Muda Malaides buat nyusul King Indo ke Piala Asia U17 resmi bubar jalan. Di laga penentuan 30 November kemarin, Malaides U17 dibantai tanpa ampun oleh Vietnam 4 gol tanpa balas. Bersih, rapi, kayak lagi cuci tangan sebelum makan. Padahal sebelumnya Malaides sok-sokan tampil gagah di 4 laga awal. Tapi begitu ketemu Nguyen Man Chuong dan kolega, langsung kelihatan aslinya. Taring rontok, langkah goyah, aura harimau berubah jadi aroma kucing basah. Vietnam main ganas, agresif, dan sama sekali nggak kasih Malaides kesempatan buat sekadar tarik napas. Yang lebih panas lagi, publik Vietnam ngelihat kemenangan ini sebagai balas dendam kecil-kecilan. Karena di level senior mereka merasa dizalimi Malaides yang nekat pakai pemain ilegal. Jadi begitu skor 4-0 kelar, netizen Vietnam langsung bilang, ini baru permulaan. Sekarang, mereka tinggal nunggu hukuman tambahan dari FIFA buat Malaides yang makin hari makin hobi cari masalah. Dan sementara Malaides sibuk meratapi mimpi yang ambiar. Negara ASEAN lain yang menyusul Indonesia ke Piala Asia U17 adalah Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Yang lain sibuk berprestasi. Malaides sibuk klarifikasi. So inilah dia tim-tim yang telah pun qualified untuk bermain dekat Piala Asia nanti. Ada Qatar, ada Uzbekistan, ada Arab Saudi, dan of course wakil-wakil Asian. Kita ada Indonesia, kita ada Vietnam, kita ada Thailand dan juga Myanmar. Okay, ada 4 tim ni lah. Alright, so untuk player-player bawah 17 tahun, apa yang aku boleh cakap, just come back stronger lah. Okay, buktikan yang budak-budak muda ni pun boleh pergi juga. Aku tak tahu kenapa ada komen best grassroots lah, akak umbi terbaik lah. Padahal benda-benda tu aku tak rasa orang Malaysia cakap pun. Aku tak rasa orang Malaysia kisah pasal Under 17 punya game. Malaysia Under 17 telah pun dibantai oleh Vietnam Under 17 sebanyak 4-0 dalam kualifikasi Piala Asia Under 17. Secara jujurnya, aku tak nak pun buat video pasal diorang ni. Sebab apa? Sebab memang aku tak ambil tahu langsung pun pasal Under 17. Budak-budak ni, umur 17 weh, umur 16, SPM pun belum. Memang aku tak ambil kisah pun. Hari tu kena bantai dengan Croatia ke apa tak? Aku tak ambil kira, tapi disebabkan permintaan daripada rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, negara jiran kita banyak untuk minta aku review pasal diorang ni. So tak apalah, jom kita cerita sikit pasal tim Malaysia Under 17 ni. Kalau ikutkan dari segi rekod perlawanan sebelum-sebelum ni, lepas kena bantai dengan Croatia tu, Malaysia Under 17 ni tak adalah teruk mana sebelum game ni lah, sebelum game lawan Vietnam ni. Sebab apa? Dalam table Group C untuk kualifikasi ni, Malaysia berjaya kalahkan Hong Kong, Singapura, Macau. Kira memang menang lah semua game sampailah diorang berjumpa dengan Vietnam. Ini satu petanda bahawa Malaysia akan ada sisi gelap dalam sepak bola ke depan ini. Karena selepas diberikan hukuman oleh FIFA, kini Malaysia di Under U17 ini juga kecewa tidak lolos ke Piala Asia, yang mana harapan Malaysia U17 untuk tampil di putaran final Piala Asia U17 2026 dipastikan kandas. Tim
Harimau Malaya ini harus pulang dengan tangan hampa setelah dihajar Vietnam 4-0 pada laga pamungkas Grup C kualifikasi Piala Asia U17 di Stadium PVF Hung Yen. Dan ini sangat kecewa lah, saya sangat kecewa juga. Sampai orang Vietnam pun kecam aku, siun. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Harimau Malaya muda telah tewas kepada Vietnam 4-0 2 hari yang lepas. Dan impian kita ke Piala Asia bawah 17 tahun sudah berakhir. Ya deh, video ni lewat sikit. Bukan pasal abang malu atau takut. Sibuk layan cewek bro. Muka tebal 10 inci kot. Menang atau kalah aku tak lari bro. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan pasukan kebangsaan yang disayangi. Game Malaysia lawan Vietnam hari tu aku ada layan bro. Bukan main palatau je. Dan jujur cakap itu bukan standard permainan Harimau Muda kalau berbanding game-game yang sebelumnya. Dari minit pertama jelas sekali Harimau Muda nampak kurang confident dan struggle main ke rumah Vietnam di mana pemain-pemain mereka semangat nak balas dendam. Abang bagi kredit kepada pemain Vietnam. Padu gila. Dari permulaan game sampai akhir mereka lah yang mengawal permainan dan kebanyakan masa bola berada dalam kawasan kita. Beberapa kesilapan defense dan juga penyerang kurang klinikal meletakkan kita dalam situasi yang kurang selesa sepanjang game. Lepas game tamat memang nampak pemain Harimau Muda sangat hampa dan sedih. Tapi jangan risau adik-adik, kita semua tak kecam. Ekor Harimau masih sokong korang. Inilah cara terbaik untuk menaikkan tahap permainan. Belajar dari kesilapan, bangkit semula selepas kalah. Teruskan kerja keras, stay humble dan abang percaya lepas ni Harimau Muda akan jadi lebih padu demi lencana di dada. Vietnam U17 melawan Malaides U17 gitu. Tidak ada ternyata mereka itu tidak ada apa-apanya ya, betul-betul cuma umpan peluru di hadapan Vietnam, seperti bahkan ongol-ongol yang tidak perlu dikunyah gitu. Itu yang dihantam sama Nguyen dan betul-betul dikasih paham ini Malaides. Inilah kalian kalau nggak ada pemain ilegal itu ya, nggak ada anaconda yang cosplay jadi harimau jejadian itu melalui jalur transfusi darah itu, benar-benar nggak ada apa-apanya ya. Jadi kita bisa memaklumi akhirnya ya, bangsa yang mempropagandakan diri sendiri, masuk bakul angkat sendiri ya, menghebat-hebatkan diri sampai orang Romawi pun mereka yang mengajarinya untuk membuat kapal ya, sampai para pendekar kungfu dari Cina pun bisa terbang-terbang itu mereka yang ngajarin katanya. Di alam nyata ternyata mereka itu nggak lebih dari ongol-ongol ya, lembek, kenyal, tapi sekali hirup habis ketelan gitu tanpa perlu mengunyah. Itulah yang dirasakan oleh Vietnam. Dan itu pula alasan kenapa Malaides ini tidak pernah berani melakukan uji coba melawan kita gitu. Karena memang kalau berani mereka menjalani uji coba dengan kita itu rata, bukan hanya kayak ongol-ongol gitu ya, tapi seperti cendol yang dihisap gini langsung habis gitu.